excited dong pastinya. Iya. Siapa yang nggak excited? Deg-degan. Kalau gue lebih kepada gue menikmati proses syutingnya dan kemarin juga kita udah lihat hasilnya, jadi kayak nanti apa yang ada di penonton, berapa jumlah penontonnya itu urusan berapa Tuhan mau ngasih rezeki sama kita aja, tapi at least prosesnya udah sangat menyenangkan banget buat kita sih. Gue lagi ada syuting satu film horor, terus udah jam 5 pagi. Ya, itu gue dah. Oh itu lo ya? Itu gue dah. Sorry. Lagi di premier film. Itu juga bukan. Kalau aku sih waktu itu aku lagi nangis. Itu juga bukan gue. Aku lagi nggak ngapain sih di rumah. Itu juga bukan lu. Kalau gue sih waktu itu lagi nawarin buat jadi asistennya Mam. Enggak, itu juga bukan lu. Gue lagi nonton film horornya Aldi Taher terus Arla belum. Enggak, gue mau jawab. Lucu nih punchline. Besok terakhir punchline nih. Enggak ada, gue lagi ngegantung-gantung aja, tiba-tiba Pak Monty, mau ikutan nggak? Ya udah ikut. Sebenarnya simpelnya jawaban buat kita semua adalah kita lagi nggak kepikiran untuk diajakin film ini, karena kan kayak ini IP yang besar gitu dan udah jadi cult movie di kalangan cinephile. Jadi kayak pas diajakin, seriusan nih kita semua diajakin main film ini. Jadi emang nggak lama untuk mikir ngeiyain film ini kan. Gue sebagai mahasiswi tari, ceritanya udah di semester 7 gitu. Sorry, ini beneran apa bercanda ya? Beneran dong. Make sure aja. Nama karakternya nama diri sendiri, Jojo. Terus udah intinya kita mau ngelakuin riset kita ke Cirebon. Kalau gue cerita di sini sebagai gue anak salah satu kampus kesenian di Jakarta. Terus gue fakultas film dan gue lagi mau ngerjain tugas akhir gue, yaitu dokumenter panjang tentang riset tari yang dilakukan oleh mereka. Yang mana risetnya itu ada di Cirebon, jadi gue bantu mereka untuk fundingin risetnya mereka lah gitu. Dan di sana kita mengalami kejadian-kejadian yang fatal. Gue jadi YouTuber horor yang channelnya Bukan. Oh bukan. Beda. Sorry. Enggak pakai mantan boyband. Pakai mantan boyband. Yang channelnya lagi yang baru aja ganti channel. Terus ikut sama Umay untuk ngebantuin Umay bikin dokumenternya sekaligus bikin konten horor di Cirebon. Gue dan Keanu jadi YouTuber. Aku Maura Gabriel, berperan sebagai Maura. Kamu harus dipegangin gitu ya? Iya, kenapa? Oh iya. Biar romantis ya. Karakternya ya udah seperti Maura. Backgroundnya adalah aku dan teman-temanku Arla dan Jojo, kita adalah mahasiswi tari di Institut Kesenian di Jakarta. Dan kita punya tugas akhir yaitu riset apa ya? Riset tari topeng gitu. Dan kita ke Cirebon Samba. Udah gitu aja. Udah ngamut. Tolong dong, artis gue ngamut nih. Nih gue pegangin juga. Oke. Kalau gue jadi YouTuber ya teman Ajil yang tadi. Iya, gue sebagai YouTuber itu. Dia puas banget ketawain lu dan Nama karakternya Keanu juga. Di sini kita mau konten horor aja sih, terus terlibat kesialan 1, kesialan 2, Kesialan 3. sampai kesialan bertemu Mai. Seperti itu. Astagfirullah, kok gitu sih? Kok gitu responnya? Laki banget. Laki banget. Gue berperan sebagai mahasiswi seni tari yang ambis, yang ke Cirebon melakukan riset tugas akhir tentang tari topeng, dan yang juga lagi ngejar beasiswa. Dan dokumenter yang gue kerjain ini akan tayang di bioskop tanggal 24 November 2022. Promonya bagus banget. Masih related sama yang pertama. Namanya kita sama-sama ke dunia alam lain. Iya, relate. Setannya itu lagi. Jadi kalau nyambung pasti nyambung karena
itu Keramat 1, ini Keramat 2 gitu. Pasti ada korelasinya gitu, walaupun emang cast-nya full dari yang baru-baru gitu, bukan kita nggak ada sangkut pautnya sama pemain-pemain yang di Keramat 1, tapi secara cerita mungkin ada lanjutannya untuk orang-orang yang pada kangen sama Keramat 1 yang sekarang juga masih ramai dibicarakan setelah 13 tahun, masih ramai dibicarakan sama netizen di Twitter, YouTube atau Instagram. Udah. Pastinya. Menurut Mbak gimana? Lah, enggak dong, harusnya kan menurut kita ya. Harusnya kan menurut kita. Kayaknya kita nggak mungkin terima kerjaan ini kalau kita nggak nonton Keramat 1. Kita pun nonton Keramat 1 bukan karena kita main Keramat 2. Iya. Iya, sebelum kita tahu ada Keramat 2 kita udah nonton Keramat 1. Tantangannya mungkin karena apa ya, tektokan antara satu sama lain sih. Tapi untungnya tantangan itu bisa kita selesaikan, alhamdulillahnya lancar. Karena sebelum-sebelumnya juga kita bonding karakter, kita ketemuan sama pemain. Karena film ini yang tadi dibilang kan nggak ada skrip, jadi kita nggak tahu siapa yang akan ngomong selanjutnya. Dan cuman di film Keramat, adegan kita yang terakhir menentukan next scene-nya apa. Iya. Sebenarnya hitungannya jauh lebih capek karena walaupun ini dijalani sama hidup kita sehari-hari kan, kayak kita dikasih situasi nih sama kehidupan gitu. Besok kita akan ketemu sama cast Keramat, lo ketemu sama cast Keramat, terus apa yang akan kita omongin itu akan yang balik lo omongin lagi kita, itu kan sebenarnya kejadian biasa kan. Cuma lebih capeknya karena ya tiap hari kita ada kejadian yang emang cukup gila buat kita alamin gitu, dan kita harus merespon itu. Jadi emang ya lebih capek sih sejujurnya sih. Dan juga kadang kita banyak banget, bahkan hampir semuanya adegan itu kita baru dikasih tahu 5-10 menit sebelum take. Dan baru dikasih tahu kalian nanti adegannya begini. Jadi kalian begini, kita selalu dikasih pointers untuk nyampein supaya ceritanya tetap berjalan. Tapi proses ke situnya tuh nyampein banget sih. Apa sih tantangannya? Fisik yang paling berasa. Iya. Fisik kalau buat gue. Karena satu, gue paling gendut. Dua, ini adegannya lari-lari sambil teriak-teriakan, sambil nangis-nangis kayak monyet deh gue. Pertama kali film gue kayak gini. Tapi itu yang orang pikir saat nanti nonton Keramat dan lihat Keanu kan kayak anjing nih pasti akan ngerusak mood horornya, pasti akan ketawa-tawa. Enggak, Keanu juga kalau ngadepin masalah juga tetap Iya, stres. saya kalau ketemu setan juga gue ngibrit. Lucu mah lucu-lucu aja, mau saya ceritain yang lucu. Lucu, masalahnya bukan Carrie doang, kita semua lucu. Semuanya lucu. Nah, ini lucu banget. Aku kan setiap hari ketemu sama Elang. Dia itu rambutnya panjang segini, warna putih, sudah selalu pakai belangkon. Orangnya baik sekali. Nah, terus aku lagi pipis nih di rumah Padepokan. Ini lagi nggak ada tag apa-apa, jadi rumahnya sepi banget. Iya. Tempat desa itu nyimpen Tempat pusaka. warga-warga sekitar nyimpen pusaka. Pokoknya rumahnya serem deh Mbak, gelap banget ya kan. Pas gua keluar, jadi ada tembok di sini nih. Pas gua keluar ada dia. Gua kaget kayak gini. Gua kayak gitu. Ih, Bapak kenapa ngagetin saya? Kata dia kayak gini. Saya juga kaget. Kata gua. Kenapa dia kaget? Gua kira dia tuh kayak udah tahu nih, ada yang mau muncul, ada yang mau muncul. Sambungannya dong, sambungannya. Sambungannya Oh iya. apa? Terus habis kayak gitu, yaudah deh Pak, saya ke tempat istirahat dulu. Dia bilang kayak gini. Tapi Mas, keponakan saya ngapain sama Mas? Gue kayak gitu. Minta video. Jadi aku sekarang lagi kangen banget sama Mel. Syutingnya Jakarta, Indramayu, Cirebon. Cirebon. Ngurut, Jadi, karena iya. itu proses dari pertama kali kita. Proses perjalanan kita di cerita. Bener. Selama hampir 3 mingguan. 3 mingguan. 21 hari dalam zona tidak nyaman. Karena ini film pertamanya Keanu dan Keanu bermain sangat brilian. Betul. Buset. Betul. Kita setuju. Walau lebih brilian kita, tapi Keanu dan ini Keramat men, lo nunggu 13 Iya. tahun. Selamat. Karena Udah nggak ada alasan buat nggak nonton. Lo bisa nunggu Avatar 14 tahun buat nonton lagi ke Avatar. Iya, Avatar 14 tahun buat nonton lagi. Apalagi Keramat juga ini 13 tahun penantian, dan mungkin kalau gue salah tolong dibenerin, ini adalah salah satu sequel di Indonesia yang paling panjang untuk Iya, salah satunya. diproduksi lagi. Iya.
Jadi ya nggak ada alasan untuk lo nggak nonton film yang Iya. sangat legendaris ini, IP yang sangat legendaris ini. anak bioskop. Jangan lupa saksikan film Keramat 2 tanggal 24 November 2022 hanya di Cinepolis. Mas. Jangan nonton bajakan ya. Jangan nonton aja. Jangan lupa bajakan dan jangan membajak.